Terima kasih pemirsa udah tetap menunggu ini segmen terakhir yang kemana-mana ya. Yes. Ntar lagi, karena ini segmen yang paling menarik. Segmen paling menarik karena ini akan diberikan kesempatan 3 orang tamu kita untuk bertanya sama Ahmad Dhani. Kira-kira pertanyaan di antara sekian banyak banget pokoknya pengen tanyain. Apa yang lo pengen tanyain sama seorang Ahmad Dhani? Boleh. Ini ada sedikit pertanyaan Mas. Ini pasti udah disiapin dari kemarin-kemarin. Enggak. Ini enggak, belum. Ini baru tadi. Iya, baru ini nih mau nanya nih. Mas, ada nggak kira-kira nanti ingin nikah lagi dengan orang Batak? Itu gue mau nanyain. Loh, itu Sama orang Batak. Gak apa-apa ya? Begini ya. Sama orang Batak yang masih umur 23 yang jago main piano. Iya. Yang namanya Cherry kalau gitu mas kalian. Kalau saya itu saking sayangnya sama negara kita ini ya. Kita kan banyak bermacam-macam suku bangsa. Iya. Saya pengen menikahi Kawinin semua. semua dari semua suku. Jadi bukan orang Batak aja berarti ya? Iya. Bisa aja deh. Nias juga mungkin ada. Iya. Mentawai. Karena tiap daerah juga ada yang cantik-cantik ya mas Iya, ya. Papua. Iya. Itu Bener sebagai juga bukti logikanya. kecintaan kita pada Iya. bangsa ini. Itu bukan karena rasa nasionalisme, emang rasa gatel aja. Yang usianya udah 37 mungkin sekarang mau memberikan pertanyaan sama Mas Dhani. Apa ya? Ya. Bagus sekali pertanyaannya, luar biasa. Keren. Udah lah ya. Fungsimu tuh di sini apa sih lo? Nanya kagak, Yang penting masih ngerayu kagak lo. Tapi dibayar lo. Ayo pertanyaanmu lo. Ya, apa ya pertanyaan yang standar-standar aja lah ya. Iya. Antara L sama Dul, mana gantengan sama aku gitu. Nggak jujur aja kita gitu. Di sini kita biar nggak ada penipuan publik gitu gitu kan. Ada nggak yang lebih cakep Yang gitu paling ya? mirip lo dulu deh. Kalau itu kebanyakan menurut gua Al sama lo aja deh yang paling 11-12. Kalau Al? menurut gua. Paling 11-12 kalau gua bilang. Al-Ghazali. Almarhum lo, mirip banget. Oh yang ngaca toh yo, ngaca jangan dipancing bubur. Aduh. Gantengan mana mas? Jujur kalau lo boleh pilih. Nggak, pertanyaan nggak itu, nggak suka itu. Itu udah terjawab lah. Iya, kan. kalau Ini standar nih, banyak orang yang ini kan walaupun Mas Dhani kan terkenal banyak orang bilang arogan. Tapi menurut aku bukan penjilat ya. Mas Ahmad Dhani ini orang yang hebat lah, maksudnya pengen jadi kayak Mas Ahmad Dhani gitu kan. pura-pura. Sosok nggak baik. Kemarin ketemu Farhad Abbas juga nggak bagus-bagusin Farhad Abbas. Enggak. Pengen ya, aku ini kan lagi sana meniti karir jadi entertain. Mau jadi asistennya Mas Ahmad Dhani? Enggak, jadi supir ada yang meninggal aku yang gantiin lah gitu. Apa pertanyaan? Simpel, jawaban simpel bisa menjadi orang hebat seperti Mas Ahmad Dhani gitu. Seperti apa? Sebenarnya klise sih jawabannya ya. Be yourself gitu loh. Diri lo sendiri. Iya itu sebenarnya be yourself itu mungkin udah dengernya mungkin baru akhir-akhir ini ya. Tapi sebenarnya be yourself itu ya sudah dari zaman SMP SMA. Memang aku udah be myself gitu loh. Jadi diri Jadi sendiri. misalnya saya suka perempuan, ya nggak apa-apa orang tahu saya suka perempuan gitu loh. Bodoh amat. Oke, jadi menjadi diri sendiri apa Ya. adanya, gitu loh. Menjadi diri sendiri aku, makanya kadang-kadang sekarang kan aku kan mulai mau terjun ke politik nih, ya kan. Nah, kadang-kadang ada permintaan dari beberapa orang yang berpengalaman, saya harus menjadi seseorang yang rakyat suka. Artinya itu tidak menjadi diri saya dong. Ya. Jadi nggak jadi mas? Saya akan tetap terjun dengan diri saya sendiri. Ya ini Dhani apa itu adanya gitu. saya ya ini gitu loh. Jadi saya nggak mau disuruh-suruh seperti ini harus gini harus ini nggak mau. Saya nggak jadi politikus yang bener yang hebat ya nggak apa-apa. Asal jadi diri sendiri. Yang penting saya jadi diri saya sendiri karena nikmat. Oke, terima kasih. Lolo cukup pertanyaannya. Kalau kurang puas mungkin lain kesempatan nanti aja ya. Iya ada lagi pertanyaan? Boleh deh, boleh lagi ya? Silakan.
Pertanyaan ini aja seputar pengetahuan umum aja, Mas. Ya ampun. UMPTN kali ya. Mau nanya ini, Mas. Masih ingat nggak sama wakil presiden kedua Republik Indonesia? Wakil Presiden sebelum ada Yang Malik kedua. ada Hamengkubuwono 9. Benar. Ngetes ya? Apa? Ini ngetes ini. Udah ya. Kurang ajar. Pengen tahu Udah ya. Ntar jadi kayak CBSA kita ya. Oke, baiklah. Aku lupa. Oke, yang terakhir kalau misalnya kalian bisa menjadi pemimpin lah gitu di Sumatera Utara, apapun sebutannya atau menjadi anak yang membawa nama Sumatera Utara, apa yang pengen kalian bangun, yang pengen kalian rubah dari Sumatera Utara? Bang Ucok dulu lah. Yang Ucok nih yang paling ngotok darah Bataknya deh Bang. Ya, yang jelas ya kalau kita misalnya ini ya yang jelas adat kita itulah jangan sampai hilang gitu. Ya, yang harus kita yang selalu harus kita ini kan Pertahankan. pertahankan. Oke, ya apa tuh ya? Kalau aku ingin mengembangkan kekayaan alamnya, maksudnya kayak wisata alam, kayak di daerah Sumatera Utara tuh banyak banget wisata-wisata alam yang sebenarnya seluruh dunia tuh pengen banget ke situ. Iya, Cuman iya. kayak sekarang Danau Toba, aku ke situ agak sedih sih dengan kurang bersih, Betul. kayak gitu. Jadi kalau Tia pengen memajukan salah satu Danau Toba ya supaya lebih maju lagi ya. Iya. Kalau lo apa lo? Karena lo kan bawa-bawa nama dan budaya Batak juga. Ya. Lo. Aku tuh pengen ngerubah stereotip orang. Ngapain? Kamu bukan orang Batak kok. Tapi kan Orang dia Medan. Orang Medan. Oh, orang Medan ya. Orang Medan. Jadi mengubah, kan banyak orang Medan tuh sampai ada nih teman yang benar-benar nggak tahu orang Medan dan orang Batak itu, yang dia tahu cuman kasar dan kejam. Tuh teman yang dari Jogja. Tuh sampai nggak berani mau ke Medan. Jadi mau ngerubah itu kalau orang Medan, orang Sumatera Utara, khususnya orang Batak, itu ada yang lucu, ada sebenarnya ramah. Cuman kesannya aja karena ngomongnya keras banget kan. Jadi kalau ada istilahnya gogo marhata lambok niroha. Jadi ngomongnya keras tapi hatinya sebenarnya lembut. Satu hal loh sebetulnya mengenai orang Batak yang kadang-kadang terlupakan. Orang Batak itu adalah orang yang ditaruh dimanapun bisa hidup. Iya, benar. Ditaruh di mana? Ditaruh di tempat yang sulit pun dia bisa hidup karena memang karakternya biasanya mereka itu adalah pejuang. Kayak singkong. Lihat aja saya, di mana aja bisa hidup. Gitu Mas Dhani. Cherry ada yang mau tambahkan nggak Cherry? Sebelum Ahmad Dhani yang minta lo, gue duluan deh. Gue tahu dari mata-mata dia, pasti minta lo ditanya. Sekarang, kalau kamu apa yang pengen berubah sebagai putri Batak sayang? Sebenarnya sih aku pengen banget, ya itu tadi sih aku setuju dengan Lolo karena biasanya Batak itu kan identik dengan orangnya keras, terus Betul. orang-orang pasti mikirnya kalau orang Batak tuh pasti nyebelin, terus kalau ngomong juga pasti yang Kasar. teriak-teriak kasar kayak gitu. Padahal sih kita nggak kayak gitu ya, mungkin emang Ada di tapi harus keluarga, dirubah. ya benar. Jadi begini kesimpulannya, ini terakhirnya silakan, nih, Mas. kesimpulan terakhir itu bahwa sesungguhnya stereotip itu selalu ada. Karena saya ini orang Surabaya, jadi saya Surabaya agak apa Sunda, Mas? ya orang Surabaya, Dia aja bingung. karena besarnya Surabaya gitu. Jadi agak mudah saya sebagai orang Surabaya untuk memahami orang Batak karena Karakternya bersama. ya Medan, Surabaya sama-sama kota pesisir ya, sama-sama banyak pendatang. Tentunya itu yang membuat kadang-kadang gaya bicara tuh lebih keras, hidup tuh lebih keras. Tapi semenjak hari ini ya, semenjak kita semua nih bertemu Cherry, ternyata ada juga Batak yang manis. Di Loki Kamar dan kita minggu depan ketemu lagi.